Bismillah. Hayyakum bi tahiyyati Islam, tahiyyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyyuhu wa khaliluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan nikmat kesehatan setelah nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian yang sama-sama kita juga akan belajar bersama. Kita sama-sama menuntut ilmu. Kita niatkan di mana ketika kita niatkan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala hadir oleh sebab hadirnya kita di dalam majelis ilmu. Sehat semuanya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah kenikmatan yang juga merupakan sebuah kebaikan, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita untuk bisa hadir pagi-pagi ke masjid, kemudian kita sama-sama menuntut ilmu juga. Di mana pada hadis yang sering kali saya sampaikan juga, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum, sebuah kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala punya rumah di masjid. Rumahnya Allah di dunia maksudnya. Rumahnya Allah Subhanahu wa taala di dunia itu adalah masjid. Fi baitin min buyutillah, di salah satu rumahnya Allah, yaitu maksudnya di masjid-masjid. Yatluna kitab Allah, mereka kaum tersebut saling tilawah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari kandungan isi Al-Quran tersebut. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka as-sakinah. As-sakinah itu artinya ketenangan. Jadi salah satu rezeki juga, ya, itu tidak hanya materi, bahwa rezeki itu juga salah satunya adalah ketenangan di dalam hati kita. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan kita diliputi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat juga hadir di dalam majelis-majelis ilmu tersebut. Kemudian yang lebih spesialnya lagi, bapak-bapak, ibu sekalian yang ikut taklim di masjid itu adalah wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka, mengaksen bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di dalam sebuah majelis ilmu, fi man 'inda, kepada siapapun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu keutamaan bagaimana kita dapat memaksimalkan waktu pagi kita dengan kebaikan. Kemudian juga di salah satu hadis yang lain, bahwa Rasulullah SAW pernah menyebutkan
Dan bahkan Rasulullah SAW itu mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan kepada mereka, artinya kepada umatku, fi bukuriha, di setiap awal paginya. Itulah makanya kenapa kalau kita dapat dari orang tua kita gitu ya, kalau habis subuh itu jangan tidur. Nanti apa kalau tidur rezekinya dipotong aja katanya begitu. Tapi ternyata di dalam hadis itu tidak ada bahwa memang rezeki artinya keberkahan itu ya telah didoakan oleh Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu. Nah maka kemudian yang namanya keberkahan ini dia sifatnya luas. Yang namanya keberkahan artinya adalah bagaimana kita dapat memproduktifkan banyak kesibukan kita, banyaknya aktivitas kita pada waktu yang memang sangat terbatas. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah kita akan mengambil faedah daripada wasiat Luqman. Wasiat Luqman. Bahwasanya di dalam Al-Quran disebutkan salah satu surat namanya surat Luqman. Namanya bukan surat Al-Luqman. Kadang-kadang kita kalau menyebutin nama surat itu ada alnya Pak Ibunya. Ya. Nah, surat Luqman ini adalah salah satu inspirasi juga. Bagaimana di dalam surat Luqman ini kita mengambil ibrah, kita mengambil faedah bagaimana sebaiknya, idealnya seorang ayah itu membimbing anak-anaknya. Bagaimana seorang ayah itu menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam anaknya. Kenapa kita harus menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam anak kita? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan dalam salah satu firman-Nya, yaitu di Quran surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nasu wal hijarah 'alayha malaikatun ghilazun, dan seterusnya. Wahai orang yang beriman, jagalah anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, dari api neraka. Wa quduha an-nas wal hijarah, yang kemudian bahan bakarnya, waqud an-nar, bahan bakar neraka itu adalah waqudha an-nas wal hijarah, manusia dan juga batu-batuan dan seterusnya. Nah maka kemudian oleh karena perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk kita menjaga keluarga kita, termasuk diri kita sendiri, juga bagaimana kita meneladani kisah-kisah terdahulu. Kalau sekarang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum masuk kepada surat Luqman ini, beberapa faedah yang kita ambil dari kehidupan Luqman. Ada salah satu hadis juga bahwa Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min salah." Jika wafat anak Adam, artinya jika seseorang telah meninggal, inqata'a 'amaluhu, maka amalannya ini di dunia sudah terputus. Maka amalan manusia di dunia ini sangat terbatas. Illa in salah, kecuali ada 3 hal yang jika kita lakukan ini, yang jika kita meneladani dan kemudian mengamalkan ketiga perkara ini, dia amalannya bisa terus mengalir pahalanya. Apa dia perkara? Illa min sadaqatin jariyah. Yang pertama itu adalah sedekah jariyah. Para ulama menyebutkan, menafsirkan hadis ini bahwa yang disebut dengan sedekah jariyah adalah berwakaf. Apapun itu, untuk masjid, untuk sekolah, untuk pendidikan, untuk tanam pengajian Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Yang pertama.
Kemudian yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat itu juga mengalir pahalanya. Di dalam risalah juga disebutkan kata Rasulullah SAW, "Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man 'amila bihi." Atau kama qila fi riwayah. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, mengajarkannya kepada seseorang sebuah kebaikan, baginya pahala yang sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Min ghairi an yunqasa min 'amali syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang dikerjakan oleh seseorang yang telah mendapatkan kebaikan dari kita. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir ini ada garis merahnya, benang merahnya, itu adalah awwaladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Waladin soleh di sini tidak hanya anak laki-laki, karena kalau anak itu yang kita tahu artinya anak laki-laki. Ya, kalau perempuan itu apa bahasa Arabnya? Anak perempuan. Apa bahasa Arabnya perempuan? Itu enggak? Bintu. Ya, bahasa Arabnya perempuan. Tapi ya, tidak terbatas di dalam hadis ini, ya, mencakup anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, maka kemudian ketika kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, kalaupun misalkan keadaan kita terbatas, baik secara ilmu kita, baik kemudian secara keilmuan, secara waktu kita, tenaga kita juga habis oleh kesibukan dan aktivitas kita, setidaknya kita memberikan ilmu, memberikan fasilitas yang terbaik untuk anak-anak kita, diberikan sekolah yang bagus untuk agama dan juga dunianya. Nah, Bapak Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Luqman ini menjadi sebuah inspirasi kalau kita gali ilmunya bagi setiap orang tua. Ketika di salah satu ayatnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Luqman adalah, "Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah." Ya, jadi Luqman ini kata para nabi, kata para ulama maksudnya, bukan seorang nabi, karena ini sebuah menjadi sebuah perbedaan pendapat para ulama ketika itu. Ada yang mengatakan seorang nabi, tapi hanya beberapa ulama saja seperti Ikrimah, kemudian juga Imam Asy-Sya'bi, yaitu imam para tabi'in ketika itu, mereka mengatakan bahwa Luqman ini adalah seorang nabi. Tapi kemudian mayoritas ulama mengatakan bahwa ya, Luqman ini adalah seseorang yang dia ini mendapatkan sebuah hikmah. Hikmah itu kalau di dalam bahasa Indonesia kita ini artinya bijaksana, gitu ya, arif. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang tadi telah dibacakan. Ya, wa laqad atayna Luqmana al-hikmah. Ya, dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman sebuah hikmah. Anishkur lillah. Maka kemudian bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Karena barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejatinya yashkuru nafsi, dia telah bersyukur terhadap dirinya sendiri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap nikmatnya telah Allah berikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kebutuhan sama sekali atas orang tersebut, atas hamba tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Ghani, Maha tercukupi, dan juga Maha terpuji.
Kalau sekalian berhati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sama-sama mempelajari, kita mengamalkan dari Luqman kepada anaknya, bahwa yang pertama yaitu adalah ketika Luqman berkata kepada seorang anaknya, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ini adalah pelajaran pertama. Apa pelajaran pertama? Yaitu adalah bahwa pentingnya menerangkan nilai akidah, nilai tauhid kepada anak-anak kita. Wa idh qala Luqman libnihi, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika itu, wa huwa ya'idhuhu, sambil menasihatinya. Kalau zaman sekarang kita nasihatin anak itu Pak ya, dengan cara yang formal di masjid misalkan, ya, dan cara-cara formal yang lainnya, mungkin anak itu agak sulit untuk menerima terkadang seperti itu. Ya, artinya bahwa seseorang ketika menasihati anaknya, ya tidak hanya harus pada tempat-tempat yang formal saja, di rumah sambil makan, sambil nyetir di mobil, sambil ngobrol di motor, sambil makan di mana, dan seterusnya. Artinya hal yang seperti ini insya Allah akan mudah diingat oleh seorang anak. Dan yang seringkali terlewati oleh kita, yaitu adalah bahwa kita seringkali lupa menanamkan kepada seorang anak, kepada anak kita, bahwa pencipta kita semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi zaman sekarang yang namanya media sosial sudah ada di genggaman kita, ya kan? Ada HP, ada tablet, ada komputer, laptop dan seterusnya. Artinya informasi begitu deras. Kalau tidak anak kita dibentengi dengan akidah yang kuat, dengan nilai-nilai tauhid yang mantap, yang menanjak ke dalam hati, dikhawatirkan ketika si anak ini besar nantinya dia bisa goyah. Maka kemudian inilah yang menjaga. Yang kemudian kita juga berharap bisa dikumpulkan bersama dengan anak-anak kita kelak di akhirat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bisa kita berkumpul dengan keluarga kita di surga? Bisa nggak Pak kira-kira? Bisa, insyaallah. Ketika dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman, dan kemudian anak cucunya juga beriman, maka kelak mereka akan diikutkan oleh ayahnya yang beriman itu. Nah, maka kemudian ketika kita berharap dan ketika kita ingin berkumpul dengan keluarga kita di surga, maka kita didik anak kita dari sekarang. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika di akhir hayatnya, yaitu menyatakan, "La ta'buduna min ba'di." Apa yang kalian sembah setelah aku wafat, setelah aku meninggal? Yang ditanya di akhir hayat itu bukan tentang bagaimana nanti kamu kuliahnya, sekolahnya, tapi itu adalah nilai tauhid, nilai akidah itu yang pertama. Inna syirka la dzulmun 'adzim, karena sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan yang paling besar. Kenapa zalim itu termasuk kesyirikan itu termasuk zalim yang paling besar? Karena zalim itu secara bahasa artinya adalah syirik fi ghairi mahallihi, itu adalah zalim. Ketika kita meletakkan sesuatu, ketika kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu artinya sudah zalim dalam berbagai kehidupan kita. Nah, yang lebih besar kezalimannya itu adalah ketika kita menempatkan, atau ketika ada seseorang yang menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang menduakannya di dalam kita beribadah. Itu yang pertama, Bapak sekalian. Nah, kemudian yang kedua juga, yaitu wasiat Luqman kepada anaknya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan wasalna insan kepada para manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, yang dimana ibunya itu telah mengandungnya dalam keadaan yang susah payah. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain, kemudian menyakitinya juga. Ya, setelah mengandung melahirkan dan menyakitinya selama 2 tahun. Al-Syukri wal-walidah ilaihi al-masir. Ini adalah wasiat Luqman kepada anaknya yang kedua, yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan uniknya bagi muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah wasiat Luqman tentang tauhid, tentang akidah, bahwa kemudian tidak kalah penting juga setelah nilai tauhid adalah nilai kebaktian seorang anak kepada ayahnya, kepada ibunya juga. Meskipun kedua orang tuanya ini bukan orang yang muslim. Artinya, bagaimana kita kemudian menaati kedua orang tua kita yang misalkan bukan muslim, ya maka ini adalah perkara dunia. Tapi kemudian kalau kedua orang tua yang bukan beragama Islam memerintahkan anaknya untuk keluar dari agama Islam, maka inilah batasannya dijatuhkan. Wa jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'hum. Kenapa kemudian kita tidak boleh mentaati kedua orang tua yang menyuruh anaknya untuk keluar dari agama Islam? Karena la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan, tidak ada kita menuruti perintah kedua orang tua dalam kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam ketaatan-ketaatan yang lainnya, kepada atasannya, kepada gurunya. Ya, selama masih memerintahkan menghadap kepada sebuah kebaikan, maka itu wajib untuk ditaati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Maka kemudian salah satu kisah yang juga berinspirasi kita adalah bahwa salah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, salah seorang bangsawan yang kemudian dia lahir dan tumbuh kembang dalam keadaan yang penuh berbeda dengan harta. Tapi kemudian orang tuanya, terutama ibunya, yang sangat sayang sekali kepada Mus'ab ini, tidak meridhoi, tidak merestui kalau Mus'ab ini masuk ke dalam agama Islam. Hingga akhirnya karena Mus'ab ini mendapatkan sebuah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidayah melalui perantara Rasulullah SAW kepada Mus'ab bin Umair. Akhirnya kecintaan Mus'ab bin Umair ini melebihi kecintaannya terhadap ibunya sendiri. Sampai-sampai apa? Silakan ya Mus'ab, kamu keluar dari agama nenek moyangmu, tapi kamu tidak mendapatkan apapun. Akhirnya Mus'ab merelakan hal tersebut yang bahkan sampai-sampai pernah dikisahkan bahwa ibu ini sampai mogok makan. Sampai Mus'ab ini masuk atau kembali ke agama nenek moyangnya. Tapi Mus'ab bin Umair ketika itu teguh pendiriannya di atas Islam. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini adalah poin yang kedua. Bagaimana kemudian kita menaati kedua orang tua kita, apalagi ketika kedua orang tua kita sudah mencapai usia-usia yang uzur. Maka kemudian Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan di dalam salah satu hadisnya, halaka al-rajul, celakalah seseorang man adraka abawayhi, barang siapa seseorang yang dia ini telah mendapatkan kedua orang tuanya, au ihdahuma,
atau salah satu dari kedua orang tuanya ini ketika masih hidup, walam yudkhiluhu al-jannah, tapi dia tidak bisa memasukkannya anak tersebut ke dalam surga. Celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya, salah satu dari keduanya masih hidup, tapi tidak bisa menjadi sebab seseorang tersebut masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena dia melewati banyak sekali kebaikan yang dia bisa berikan kepada kedua orang tuanya. Ya. Dan terkadang yang saya juga rasakan juga bahwa karena itu orang pun tidak butuh harta yang begitu banyak. Karena itu orang tua itu tidak butuh sesuatu yang sifatnya material. Tapi yang lebih dari itu adalah bagaimana ketika seorang ayah, seorang ibu bisa bertemu saja dengan anaknya, anak laki-laki dan perempuan yang kemudian dia sudah besar, kemudian menjadi orang yang baik, yang soleh dan sukses juga, maka kemudian itu sangat membahagiakan orang tuanya. Dan kemudian dengan masalah tersebut berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memasukkan anak tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah wasiat yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah ketika Luqman mewasiatkan kepada anaknya, yaitu adalah bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya. Ya bunayya, innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati wal ard aw fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allaha latifun khabir. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, memberikan wasiat yang ketiga, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sebuah perbuatan meskipun dia hanya seberat biji sawi dan berada di sokro, berada dalam sebuah batu sekalipun, atau yang berada di langit dan di bumi, yakti biha Allah senantiasa akan mendatangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan atas setiap amalan tersebut. Meskipun amalan tersebut kecil, meskipun amalan tersebut kecil, akan Allah berikan balasannya. Nah, maka kemudian para ulama ketika itu mereka berdagang dengan niat masing-masing. An-niyatu tijaratul ulama. Ya, hal-hal yang kecil itu bisa menjadi sebuah ibadah oleh para ulama ketika itu. Menulis, ya, ketika diniatkan kepada Allah ini akan menjadi sebuah ilmu yang kemudian diturunkan dan seterusnya. Kemudian mereka para ulama ketika makan, yang asalnya hukumnya itu mubah itu artinya kita tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa, betul ya Pak ya? Betul. Tapi ketika kita niatkan makan untuk menjadi sebuah ibadah, untuk menjadi sebuah penguat supaya kita bisa beribadah dengan lancar, dengan semangat, maka itu akan bernilai pahala juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kemudian para ulama salah satunya Ibnu Mubarak pernah mengatakan, "Kam min 'amalin shalihin tu'azzimuhu an-niyyah." Betapa banyak amalan-amalan kecil itu bisa menjadi besar pahalanya oleh sebab niatnya. Dan betapa banyak wakil min amalin kabirin tusakhiruhu an-niyyah. Dan betapa banyak amalan-amalan yang besar sejatinya, amalan-amalan seharusnya besar pahalanya, dan kemudian dia bisa bernilai kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh sebab niatnya. Sehingga niat ini mempengaruhi bagaimana diterimanya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imatatul adha 'anil tariq. Ketika kita memindahkan sebuah duri dari jalan, kita menghilangkan, membuang paku yang ada di tengah jalan, itu kan amalan yang kecil atau besar maksudnya? Amalan kecil.
Tapi ketika kita niatkan, insya Allah pahalanya bisa lebih besar. Amalan yang besar tampaknya itu juga bisa menjadi kecil kalau ini juga salah. Haji misalkan, umrah misalkan, dan amalan yang lain kalau niatnya salah untuk mendapatkan tujuan dari dunia saja, ya maka dia tidak mendapatkan pahala apapun, hanya menunjukkan kewajiban saja. Ya. Dan bahkan ya, para ulama juga menunjukkan bahwa ketika ada sebuah amalan ibadah yang dari awalnya sudah disusupi niat ria, maka dia bisa menghanguskan amalan tersebut. Maka kita berhati-hati atas niat dalam setiap ibadah kita. Namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu juga ada sebuah kerahmahan, sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umatnya, bahwa ketika kita meniatkan sebuah amalan yang kemudian kita tidak jadi melaksanakan niat amalan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan catatkan kebaikan tersebut secara sempurna. Ya, hadis ini juga pernah disampaikan kalau tidak salah ketika itu. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang dia mengazamkan, meniatkan sebuah kebaikan, ya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tidur misalkan, nanti saya akan niatkan untuk yang lain. Yang penting orang niatnya dulu. Besok hari Senin misalkan, saya akan niat untuk puasa Senin. Besoknya Kamis saya akan niat untuk puasa hari Kamis. Nah, ketika seseorang sudah berniat, ternyata dia tidak jadi melakukan kebaikan tersebut yang amalnya karena satu dari beberapa hal lainnya, kata Allah ilmu hasanatan kamilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala catatkan baginya pahalanya sempurna. Dan kemudian ketika seseorang yang menghamba dia fa'amilaha, dia sudah meniatkan sebuah kebaikan dan dia jadi melaksanakan kebaikan tersebut, kata Allah innahu 'ashra hasanat. Kalau dia jadi melakukan kebaikan yang sudah dia niatkan, yang sudah dia tekadkan, maka baginya 10 hasanat, berapa? 10 kebaikan. Minimal 10 kebaikan. Loh kok bisa? Ya, al-hasanatu bi'asyri amsalha. Setiap kebaikan itu bernilai 10. Kita ngaji, ya kan, satu hurufnya bernilai 10, satu huruf, bukan satu katanya. Nah, maka kemudian kalau kita telaah, ya, banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan, apakah untuk diri kita sendiri ataupun yang sifatnya sosial kemasyarakatan dan warga kita. Walaupun hanya bisa diakukan sekarang, kalau ada seseorang yang niatnya dia ingin untuk melakukan sebuah keburukan, sayyi'ah, falam ya'malha, tapi dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut, dia meninggalkan keburukan tersebut. Kenapa? Karena dia menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Dia menyadari ada sifat ihsan, ada sifat ihsan yang harus dia terapkan, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah, engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihat, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in lam takun tarahu, meskipun kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat, senantiasa memperhatikan hamba-Nya. Nah, seseorang tidak jadi melakukan keburukan, ditinggalkan dia kemaksiatan yang sudah ada di depan mata karena dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, kata Allah innahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan bagi hamba tersebut satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah dicatatnya. Nah, ternyata kemudian yang terakhir, wa'inham baginya seseorang sudah meniatkan sebuah keburukan, sudah merencanakan sebuah dosa,
fa'amilaha, dan ia jadi melaksanakan keburukan tersebut, kataballahu sayyi'atan wahidah, Allah Subhanahu wa ta'ala catatkan baginya berapa? Sayyi'ah wahidah, satu keburukan, ya, tanpa Allah sebutkan, tanpa Rasulullah sebutkan bahwa Allah mencatatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak menyebutkan demikian? Karena jika seorang hamba yang memiliki dosa, ya, ada di hadis Arba'in yang ke-42 itu disebutkan, meskipun dosa-dosanya itu menuruni langit dan bumi sekalipun, kemudian dia beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aghfir lahum, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seorang hamba memiliki dosa yang mencapai, meninggi sampai ke langit, dalam sebuah hadis tersebut 42 hadis yang disebutkan, kemudian seseorang tersebut wafat dalam keadaan tidak syirik, tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan baginya juga ampunan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, al-maghfirah. Itu adalah wasiat yang ketiga yang diberikan Luqman kepada anaknya. Yang pertama tadi adalah tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya. Dan yang keempat itu adalah ketika Luqman mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah, dirikanlah sholat, tunaikanlah sholat. Paling minimal itu adalah sholat-sholat yang sifatnya wajib. Lebih-lebih lagi kalau kita bisa mendidik anak kita, membiasakan anak kita untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah, untuk melaksanakan sholat-sholat rawatib, qiyamul lail, sholat duha dan seterusnya. Karena dalam hadis yang lain juga disebutkan, para ulama menafsirkan hadis-hadis yang berkenaan dengan salat bahwa yang namanya salat itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu menjadi sebuah cahaya. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhan. Dan salat itu adalah cahaya. Dan salat itu adalah cahaya. Para ulama menafsirkan salat itu adalah cahaya, menafsirkannya pada tiga hal. Yang pertama, cahaya itu dia menjadi, salat itu menjadi cahaya bagi seseorang yang beriman selama di dunia ini. Apakah cahaya bagi hatinya? Apakah termasuk juga cahaya bagi penglihatannya? Maka salat dapat menjadi penerang di dalam hatinya dan juga penglihatannya. Maka kalau kita perhatikan, gitu ya, orang yang senantiasa istiqomah mendirikan salat, insya Allah akan tersinar di wajahnya, betul ya Pak ya? Ya, kelihatan dari sini juga, insya Allah Allah sekalian. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, salat juga merupakan cahaya. Artinya adalah salat menjadi cahaya bagi seseorang ketika di alam kuburnya. Ya. Dalam salah satu hadisnya juga Rasulullah menyebutkan, "Shallu fi dhulmatil lail li dhulmati al-qubur." Salatlah pada kegelapan malam untuk kegelapan kelak di alam barzakh, di alam kubur nantinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga, salat adalah sebuah cahaya bagi orang-orang yang beriman kelak di hari akhirat. Ya, di hari akhirat yang sifatnya juga nanti di sana juga gelap, maka kemudian seseorang akan tersinari dengan salatnya. Ya. Nah zaman sekarang, kalau kita biarkan anak kita kemudian tidak mendapatkan sentuhan dari seorang ayahnya, bahkan tidak dekat juga dengan ayahnya, maka kita coba dekati anak kita. Kita coba ajak ngobrol baik-baik, kemudian kita berikan pesan-pesan positif. Kita sampaikan pesan-pesan yang sifatnya
menjaga untuk anak tersebut dan juga keluarga kita. Ya. Wa'aqimis saya menjadi salat wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Nah, di dalam ayat ini kalau kita perhatikan bahwa ketika Luqman menyampaikan sebuah wasiat kepada anaknya untuk senantiasa mendirikan salat, di akhir ayat ini ditutup dengan apa? Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpa engkau. Termasuk juga sabarnya seorang ayah terhadap mendidik anak-anaknya. Kira-kira perlu sabar dalam mendidik seorang anak. Ya, harus sabar. Saya juga sama-sama kita bersabar dalam mendidik anak. Kadang-kadang ngebentak, kadang-kadang melempar sesuatu, banting sesuatu. Ya itulah yang namanya seorang. Dan itu pun yang kita rasakan tidak hanya dirasakan oleh diri kita sendiri, semua ayah juga. Ya pasti, ya ada yang seperti itu juga, ya tidak semuanya, maksudnya banyak juga yang seperti itu juga. Nah maka kemudian kita bagaimana kita bersabar dalam mendidik anak kita, ya kemudian kita berharap dengan sabarnya susah payahnya kita di hari ini mendidik anak kita, kelak ketika kita sudah ada di ujung usia kita, anak-anak ini yang kita didik dulunya menjadi anak-anak yang soleh. Ya kemudian ketika kita sudah wafat sekalipun, anak-anak kita senantiasa mendoakan kebaikan kepada kita orang tuanya. Dan ini adalah wasiat Luqman kepada anaknya yang keempat. Kemudian yang kelima yang disebut dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah wa tusa'ir khaddaka linnas wa tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Makanya kalau ketika itu kita sama-sama tahu di dalam salah satu surat di juz 30 itu ada yang turun karena Rasulullah ketika itu memalingkan dirinya dari salah seorang sahabat, siapa? Ada yang tahu? Abdullah bin Umi Maktum. Ketika itu ingin datang, kemudian ingin menanyakan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika itu sebenarnya Rasulullah yang juga baik, ya sedang disibukkan dengan menyampaikan pesan sedang berdakwah kepada para pemuka Quraisy ketika itu. Tapi kemudian meskipun demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur bagaimana seharusnya Rasulullah laksanakan ketika itu. Abasa wa tawalla. Ya, Rasulullah ketika itu bermuka masam dan dia berpaling akhirnya. Nah atas tujuan itu kemudian juga akhirnya Luqman menyampaikan juga kepada anaknya, wala tusa'ir khaddaka linnas, janganlah memalingkan mukamu, artinya bersikap sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan maraha. Maraha itu artinya angkuh, petantang ini, ya kan, punya jabatan, punya harta, punya tahta, banyak rumahnya, dan seterusnya, atau anak seorang pejabat dan seterusnya. Nah inilah yang kemudian diminimalisir. Meskipun suatu saat anaknya sukses, anaknya kemudian punya harta yang banyak, dia tidak lupa dengan siapa dia bermasyarakat, dengan siapa dia bersosialisasi. Yang kemudian dengan muamalah yang baik ini, dia kemudian mengupgrade satu orang dengan orang yang lain sama. Tidak pilih kasih, hanya baik kepada orang yang terdekat dan seterusnya. Inilah yang diajarkan kepada anaknya oleh Luqman. Wa tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Salah satu sifat membanggakan diri ini lebih banyak kita temukan sebenarnya pada
bangsa Arab sebenarnya kalau misalnya. Ya, kalau di bangsa Arab itu termasuk yang juga dibanggakan ya selama kita kuliah ketika itu di Arab Saudi itu, yang namanya orang Arab itu ketika di absen itu marganya itu kayaknya ada sebuah al-fakhr, kebanggaan. Ya, kalau kita ini marga kayak apa misalkan Nasution misalnya gitu ya, yang orang berbeda. Atau marga-marga yang lain. Kalau orang Arab itu ada al-harbi, ada lagi al-rajahi, ada lagi banyak hal. Kemudian hal tersebut itu menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka. Nah kemudian inilah yang menjadikan Luqman mengingatkan anaknya, wahai anakku jangan kamu bersikap sombong. Karena sikap sombong ini ketika dia terbiasa dengan satu hal, dengan salah satu dalam salah satu keseharian dia bersikap sombong, maka dikhawatirkan ini akan menjadi sebuah karakternya dia, memandang orang lain tidak sama, memandang orang yang lain yang tidak sederajat dengan dia lebih di bawah kasarnya dan seterusnya. Nah kemudian yang terakhir yaitu adalah ketika Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, waqsid fi masyik waghdud min sawtik inna ankara al-aswati la sawtul hamir. Dan sederhanakanlah kamu, artinya bersikaplah kamu ini hidup yang sederhana, tidak bermewah-mewahan. Waghdud min sawtik, dan pelankanlah suaramu. Inna ankara al-aswati la sawtul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ia adalah suaranya al-hamir. Suara apa? Al-hamir apa? Ya, suara keledai, bukan suara keledai ya. Suara keledai. Ya. Tahu suara keledai bagaimana Pak? Suara keledai itu dia suaranya melengking. Ya. Yang kalau kita dengar itu dia dapat memekakkan telinga gitu ya. Artinya nggak enak. Nah, maka kemudian hal ini juga disampaikan yang menjadi sebuah adab. Ya, artinya Luqman di samping mengajarkan ibadah yang semestinya tadi, menunaikan salat dan seterusnya juga harus menjaga akhlaknya juga, baik dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala atau juga bermuamalah kepada sosialnya. Nah, maka Islam dari Allah Subhanahu wa taala inilah 6 wasiat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya untuk senantiasa menjadi pedoman, menjadi pegangan hidupnya ketika si anak ini tumbuh besar dan dewasa. Yang terakhir, kalau dari Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak hal di dalam Al-Quran itu ada sebuah dialog, ada sebuah percakapan antara seorang ayah dan anaknya. Selain Luqman kepada anaknya juga ada dialog antara siapa lagi Pak? Nabi Ya'qub dengan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Itu juga terjadi dialog. Kemudian juga antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu juga terjadi dialog. Yang kemudian terjadinya dialog ini, si anak ini tidak akan membuka dirinya ya kalau tidak dideketin. Biasanya seperti itu Pak, terjadi dialog sedikit demi sedikit, pelan-pelan dan seterusnya. Maka dengan itu kita akhiri berusaha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan juga keluarga kita serta anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, dan senantiasa mendoakan kita kelak ketika kita sudah wafat dan meninggal. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. ومعكم. والسلام عليكم.